Sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 kemarin. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki adalah tidak sah dan batal demi hukum. Kendati demikian, seluruh permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat dikabulkan dan Polda Jawa Barat harus membebaskan Peggy Setiawan. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait kemenangan Peggy Setiawan, maka inilah 5 fakta Polda Jabar kalah pra-peradilan dan Peggy Setiawan resmi dibebaskan. Versi Cumi Top 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan status tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana dalam pertimbangannya tidak ditemukan bukti satupun bahwa Polda Jawa Barat pernah melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan sebagai calon tersangka sebelumnya. Ya, hal tersebutlah yang akhirnya membuat penetapan status tersangka Peggy Setiawan dinilai tidak sah. Lantas, seperti apa putusan Hakim Tunggal terhadap Peggy Setiawan? Dan seperti apa respon tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas putusan tersebut? Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya berdasarkan surat ketetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 14 garing 2024 garing Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal. Permohonan ini sangat beralasan secara hukum untuk diterima. Karena kita sudah melihat bahwa seharusnya pihak termohon di dalam persidangan mampu membuktikan dasar dijadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun faktanya hanya mengajukan satu orang ahli. Kalau yang kemudian BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Peggy Setiawan ditetapkan tersangka cukup kurang alat buktinya, sehingga kami meyakini bahwa Peggy Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Peggy Setiawan dibebaskan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memerintahkan Polda Jawa Barat untuk memberhentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Selain itu, Eman Sulaiman juga meminta penyidik membebaskan Peggy Setiawan dalam tahanan. Menanggapi putusan Hakim Tunggal, Kombes Pol J. Abbas selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkap akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa perintah Hakim Tunggal terhadap Polda Jawa Barat? Dan seperti apa Polda Jawa Barat menanggapi perintah tersebut? Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka TS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS.
Selain memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan segala proses hukum yang berkaitan dengan Peggy Setiawan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman juga meminta kepada Polda Jawa Barat untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy Setiawan seperti sedia kala. Ya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, juga kembali menegaskan agar Polda Jawa Barat bertanggung jawab atas pengembalian nama baik Peggy Setiawan di masyarakat. Lantas, seperti apa tanggung jawab yang dilimpahkan untuk Polda Jabar demi mengembalikan nama baik Peggy Setiawan? 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Oh iya, betul. Ganti rugi kepada keluarga dan rehabilitasi nama baik dia. Karena itu fungsinya adalah pada saat nanti dia mau mencari pekerjaan, dia mau melakukan bisnis, usaha. Nah, itu penting untuk Peggy Setiawan sendiri. Pemulihan nama baik itu sangat penting. Dikembalikan kepada statusnya semula. Mendengar putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa penetapan status Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki tidak sah dan batal demi hukum, keluarga beserta tim kuasa hukum Peggy Setiawan kompak bersujud syukur atas putusan yang ditetapkan tersebut. Lantas, seperti apa momen sujud syukur keluarga dan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Dan seperti apa kebahagiaan mereka atas kemenangan Peggy Setiawan? Yes, semua berusaha demi kebebasan Peggy. Apapun kami lakukan untuk kebebasan Peggy. Ini doa masyarakat Indonesia. Intinya kemenangan ini bukan kemenangan Peggy dan kemenangan kuasa hukum, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada keluarga kita yang dizolimi nantinya ke depan itu. Cukup Peggy yang terzolimi sekarang ini. Dan terbukti analisa hukum saya, hakim menyampaikan pendapat seperti yang pendapat saya sampaikan. Ya, jadi sudah pernah sering saya sampaikan pendapat seperti ini, ya. Bahwa menetapkan tersangka karena DPO-nya dikaji dulu secara hukum. Kalau DPO-nya tidak sah, maka penetapan tersangkanya juga tidak memeriksa sebagai saksi itu tidak sah. Itu karena bukan DPO. Kalau bukan DPO, berarti harus diperiksa sebagai saksi. Penyidik tidak mampu membuktikan, menunjukkan pemeriksaan sebagai saksi. Tidak bisa membuktikan ya, pemeriksaan untuk DPO. Usai Peggy Setiawan dinyatakan akan dibebaskan, keluarga Peggy Setiawan yang masih terbalut dengan isak tangis menyambut kabar bahagia tersebut. Ya, keluarga Peggy Setiawan mengungkapkan bahwa mereka akan segera menjemput Peggy Setiawan yang masih berada di dalam tahanan. Lantas, seperti apa keluarga menyambut kepulangan Peggy Setiawan? Menyangka Pak. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget. Ya, amin ya rabbal alamin. Dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya rabbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sekarang. Kapan Pak untuk jemput? Sekarang nanti. Siap. Maaf. Terima kasih ya rekan-rekan, makasih banget. Mbak Luciana ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Tidak bersalah dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya buat adil nasib seseorang. Terima kasih untuk hakim semua dukungannya. Terima kasih. Ikut juga ya jemput Peggy.